dia sudah terjadi tissue congestion dan intravascular congestion. Dua hal ini agak penting kita bedakan, ini terutama pada kasus-kasus di mana kalau kita memberikan loop diuretik pada pasien itu terjadi penurunan tekanan darah yang cukup signifikan. Biasanya pada kondisi ini intravascular congestion-nya tidak terlalu dominan, sehingga tujuan pengobatan kita adalah untuk menarik kembali cairan yang ada di third space masuk ke dalam vaskuler untuk kita keluarkan melalui ginjal. Gold standarnya memang dengan right heart catheterization, tetapi pada satu sisi diagnostik tool ini tidak lagi rutin kita kerjakan karena berbagai faktor. Nah, kita memang bisa melihat bagaimana right atrial pressure dan pulmonary capillary wedge pressure pada kasus-kasus untuk membedakan dominansi antara tissue congestion dan intravascular congestion, terutama pada pasien yang kalau kita lihat sudah tidak dalam kondisi udema yang berat lagi. Nah, lalu sedemikian kompleksnya kongesti yang kita hadapi, tentunya kita harus mempunyai beberapa marker klinis yang bisa membedakan atau membedakan apakah pasien kita itu sudah dalam taraf yang cukup kering. Nah, sayangnya berbagai parameter yang ada sampai saat ini, pemeriksaan fisik, biomarker, dan echo, itu tidak cukup sensitif dan spesifik untuk menilai bahwa pasien kita itu sudah cukup kering. Tetapi biasanya kita menggunakan marker laboratorium seperti albumin, kemudian hematokrit, dan fungsi ginjal untuk menentukan pasien kita sudah dalam kondisi yang tidak over volume lagi. Nah, ketika melakukan terapi dekongesti, idealnya agen yang kita gunakan bisa meningkatkan jumlah urin output. Tapi di satu sisi kita tidak mau dia memiliki side effect terhadap renal, kemudian RAS sistem, katekolamin, dan dia tidak mempunyai efek terhadap perubahan elektrolit yang memperburuk kondisi pasien dan juga tidak menyebabkan perubahan pada tekanan darah. Ini idealnya. Tapi sekali lagi, obat yang sering kita gunakan, loop diuretik, itu tidak seideal itu. Yang harus kita sadari kemudian bahwa pemberian loop diuretik yang biasanya kita gunakan untuk mengatasi acute heart failure condition itu akan berbeda efeknya pada pasien yang satu dengan pasien yang lain. Di mana pada kondisi acute heart failure atau chronic kidney disease, kalau kita berikan dosis diuretik yang sama dengan pasien yang sehat, dengan orang yang sehat, maka kita akan menemukan perbedaan dalam hal respon urin outputnya. Dan ini ternyata bisa dijelaskan karena threshold natriuresis pada pasien dengan acute heart failure itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang sehat. Dan yang kedua adalah ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas dari loop diuretik yang kita gunakan. Antara lain, ternyata pada pasien dengan peningkatan tekanan intraabdomin atau pasien-pasien dengan gangguan pressure di arterial afferent yang disebabkan oleh berbagai faktor, itu sudah kita temukan adanya kondisi renal dysfunction. Nah, pada kondisi renal dysfunction biasanya efektivitas loop diuretik itu menjadi menurun, sehingga dibutuhkan dosis besar dan dosisnya harus kontinu atau dikombinasi dengan agen yang lain. Oleh karena itu kami berusaha untuk mengembangkan, membuat satu konsensus tata laksana cairan. Kalau dia dirawat inap, maka dirawat jalan, maka kita harus bedakan. Ini pasien pengguna diuretik loop sebelumnya atau tidak, dan bagaimana laju filtrasi glomerulus dari pasien itu sendiri. Kalau dia bagus dan dia bukan pengguna loop diuretik, maka kita bisa start dari dosis 20 sampai dengan 40 mg per kali pemberian. Tetapi kalau pasien itu bukan pengguna tapi filtrasi glomerulusnya sudah berkurang fungsinya, maka dosis yang diberikan harus lebih tinggi daripada 40 mg. Nah, pada kondisi pasien yang sudah menggunakan loop diuretik untuk jangka waktu panjang, biasanya ambang natriuresisnya akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang bukan pengguna. Oleh karena itu direkomendasikan pada kondisi ini kita minimal dosisnya setara dengan loop diuretik oral dia sebelumnya, tetapi
pada beberapa kasus biasanya kita lebih suka menggunakan 2 kali lipat dari dosis loop diuretik kronis dia sebelumnya. Nah, beda sedikit dengan kondisi yang dirawat, jadi dengan acute phase. Pada acute phase, pemberian terapi loop diuretik itu 2 kali lipat dari dosis yang biasa dia gunakan kalau dia pengguna loop diuretik lama. Lalu dalam waktu 6 jam kita lihat berapa respon urin outputnya. Kalau dia bisa mencapai 600 sampai dengan 900 cc dalam waktu 6 jam pertama tersebut, maka kita katakan bahwa jumlah urinnya memadai untuk kasus dekongesti kita. Tetapi kalau dia tidak berhasil untuk mencapai target tersebut, maka ketika 6 jam berikutnya usahakan pasien ini mendapatkan 2 kali dosis pemberian loop diuretik dia yang pertama. Bisa secara intravena ataupun diberikan secara drip continuous. Nah, setelah 1 kali 24 jam, kita harus melihat apakah target urin output di atas 3 liter pada pasien-pasien kita ini tercapai atau tidak. Maka kalau tidak, berikutnya pikirkan kombinasi diuretik sebagai salah satu cara untuk melakukan terapi dekongesti sebelum kita beralih ke terapi pengganti ginjal. Nah, availabilitas agen-agen terapi kombinasi di Indonesia itu cukup terbatas. Kita hanya punya thiazide, kemudian acetazolamid dan tolvaptan. Memang evidence base yang paling banyak itu adalah untuk thiazide dan tolvaptan. Nah, bagaimana penggunaannya itu sebenarnya dikembalikan lagi preferensinya terhadap pengalaman dan juga bagaimana kondisi pasien-pasien kita, tentunya dari satu center ke center yang lain itu akan jauh berbeda. Contohnya adalah di tempat kami, kita mencoba untuk mengkombinasi obat-obat renaldostopamin, thiazide, acetazolamid, dan Vaptan dengan loop diuretik yang kita miliki pada kasus yang memang membutuhkan diuretik kombinasi. Dan hasilnya adalah penggunaan kombinasi furosemid dan Vaptan itu menghasilkan jumlah urin output yang lebih banyak dan pasiennya rata-rata dia pulang lebih cepat karena terapi dekongestinya itu berhasil lebih dini. Nah, faktor lain yang menyebabkan akhirnya kita memilih terapi kombinasi tolvaptan dengan furosemid sebagai first choice kombinasi adalah dia lebih banyak menghasilkan urin output. Dan biasanya dengan terapi dekongesti yang agresif ini, renal protection itu lebih mudah kita atur. Dan dia tidak memiliki efek terhadap peningkatan RAS system dan sympathetic nervous system, tidak mempengaruhi hormon kalium, dan tidak menyebabkan perubahan pada tekanan darah. Namun tentunya efektivitas benefit dari tolvaptan ini itu harus didukung. Optimal timingnya harus benar dan optimal dose-nya harus benar. Karena nanti kita akan berbicara mengenai responder dan non-responder terhadap terapi kombinasi ini. Nah, untuk timing kita menyarankan kalau dalam waktu 1 kali 24 jam pertama pasien tidak memiliki respon yang baik dengan terapi loop diuretik saja, maka sebaiknya di 2 kali 24 jam kedua kita sudah melakukan terapi kombinasi ini. Nah, yang berikutnya adalah mengenai optimal dose. Memang ada yang menggunakan dosis 7,5 dan 15 mg. Nah, beberapa kepustakaan mengatakan 7,5 cukup efektif untuk meningkatkan jumlah urin. Yang ketiga adalah mengenai responder dan non-responder yang ini berhubungan dengan timingnya. Nah, pada beberapa kasus kita harus perhatikan responder terhadap tolvaptan itu bagus jika urin osmolaritas pasien kita di atas 350. Nah, sebagaimana kita ketahui semakin lama dan semakin tinggi dosis loop diuretik yang kita berikan, maka itu akan menurunkan osmolaritas urin dari pasien-pasien kita. Sehingga kadang kita melihat pemberian tolvaptan tidak menghasilkan jumlah urin yang lebih banyak lagi. Meskipun pada kondisi kombinasi pun dengan tolvaptan loop diuretik, dia lama-kelamaan akan menurunkan urin osmolaritas. Tetapi harus dilihat bahwa penurunan urin osmolaritasnya tidak terlalu jauh seperti penggunaan loop diuretik
single agent, sehingga kita masih tetap bisa melihat respon pengeluaran urin yang jauh lebih banyak dengan terapi tolvaptan ditambah dengan loop diuretik. Jadi secara kesimpulan, kongesti itu merupakan alasan utama pasien-pasien gagal jantung itu akan masuk lagi untuk dirawat. Sehingga agresif decongestion terapi itu harus dilakukan, tapi tentunya dengan hati-hati. Kita tahu berapa efek terapi dekongesti yang agresif ini akan menyebabkan perubahan pada sistemik homeostasis pasien heart failure, antara lain elektrolit, kemudian fungsi ginjal, dan tekanan darah. Oleh karena itu, lakukan monitoring yang ketat pada pasien tersebut. Nah, konsensus memberikan saran bahwa terapi kombinasi kita lakukan setelah 1 kali 24 jam. Tetapi pada kondisi severe congestion atau pasien itu bolak-balik masuk dengan congestion berulang dan sudah disertai dengan komplikasi organ, maka sebaiknya terapi kombinasi sudah diberikan dalam waktu 1 kali 24 jam pertama. Nah, di samping itu kita harus ingat bahwa heart failure bukan masalah volume semata. Ada beberapa hal antara lain neurohumoral activation dan metabolic disturbance yang justru bisa menyebabkan kongesti itu tidak akan berhenti. Nah, inilah yang harus mampu kita kontrol dengan pemberian obat-obat RAS blocker, kemudian beta blocker, MRA, dan beberapa obat agen terbaru bahkan seperti SGLT2 inhibitors untuk memperbaiki kembali metabolic disturbance yang diakibatkan oleh gagal jantung. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Demikianlah apa kita telah mendengarkan 3 pembicara yang bagus sekali apanya uraian sehingga kita mendapatkan nilai tambah ilmu yang bagus. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, saya bikin sedikit rangkuman daripada apa yang telah dibicarakan. Dari Dr. Nunu, beliau menjelaskan bahwa garam itu penting dalam kehidupan. Dan beliau menjelaskan bahwa banyak studi-studi termasuk intersalt study dan studi-studi lain dengan sampel yang besar menunjukkan asupan natrium kurang atau banyak berkorelasi dengan naik turunnya tekanan darah. Dijelaskan juga patogenesis natriuresis secara lengkap juga pada salt resistant maupun salt sensitif pada esensial hipertensi. Dr. Nunu menjelaskan juga bahwa WHO juga menganjurkan mengurangi diet kadar garam sehari-hari pada manusia lah, pada penduduk dunia. Prof. Perlindungan menerangkan mengenai total cairan pada manusia berbagai usia dan menjelaskan mengenai regulasi osmotik dan volume water balance. Beliau juga menjelaskan adanya 5 tipe kardiorenal sindrom yang dijelaskan jenis-jenisnya dan patofisiologinya. Menurut Prof. Parlin, hasil analisis tolvaptan itu pada heart failure dan chronic kidney disease hasilnya baik. Bahwa efek aquaretiknya tidak mengganggu jantung dan fungsi ginjal. Untuk Dr. Nauli menjelaskan patogenesis kongesti pada gagal jantung, di mana termasuk impact dan prognosisnya pada prolonged congestion.
Beliau juga menjelaskan konsensus rawat inap penggunaan loop diuresis pada acute decompensate heart failure dan menerangkan juga indikasi penggunaan kombinasi loop diuresis dengan tolvaptan hasilnya baik. Sebelum ke diskusi, saya mengingatkan kepada audiens bahwa harap mengisi mini quiz ya, sesudah acara diskusi ini ya untuk para audiens. Jadi pertanyaan untuk kayaknya ini untuk Dr. Nunuk, sebab pertanyaan itu muncul sesudah Dr. Nunuk bicara. Ini yang nanya pun tidak sebut nama, ditujukan siapa pun tidak sebut. Untuk Dr. Nunuk, pertanyaannya, apabila ada pasien dengan hiponatremia, saat bersamaan pasien ada hipertensi, bagaimana penata laksanaan sebaiknya? Silakan Dr. Nunuk. Ya, terima kasih Prof. Hasan. Sebetulnya saya tidak membicarakan masalah penata laksanaan, akan tetapi maaf, apakah suara saya terdengar? Jelas. Jadi mengenai penata laksanaan ini yang ditanyakan adalah bagaimana pada saat orang mengalami hipertensi, di saat yang sama dia juga mengalami hiponatremi. Karena sudah disebutkan bahwa pada pasien hipertensi sebaiknya mengurangi asupan garam. Tetapi di sisi lain juga terdapat suatu kondisi hiponatremi. Sesungguhnya apabila kita mendapatkan seorang pasien dengan hiponatremi, maka ada langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan, yaitu untuk memastikan hiponatremi yang terjadi tadi terkait dengan kondisi seperti apa. Jadi secara sederhana, secara ringkas, apabila kita mendapatkan pasien hiponatremi, maka yang kita hitung adalah osmolaritasnya. Apabila osmolaritas turun, yaitu hipoosmoler, maka kita baru masuk. Apakah itu suatu hiponatremi, hipotonik, dengan kondisi volume yang hipovolemik, euvolemik, atau hipervolemik. Yang banyak kita bicarakan tadi oleh Prof. Parlin dan oleh Dr. Siti adalah terkait dengan euvolemik, begitu ya Prof ya, kalau tidak salah ya, yaitu pada kondisi di mana vasopresin atau ADH dalam kondisi tinggi, sehingga kita tidak bisa serta-merta bahwa garamnya juga harus diturunkan apabila kondisi tersebut adalah hiponatremi yang hipovolemik. Mungkin ini akan saya lempar kepada Prof. Parlin untuk melanjutkan bagaimana kalau kita menjumpai pasien dengan hiponatremi, langkah-langkahnya apa, kemudian mungkin nanti Dr. Siti juga bisa ikut menambahkan bagaimana apabila didapatkan kondisi hiponatremi pada kondisi dengan hipertensi. Mungkin demikian bisa kita bahas bersama-sama. Maaf, waktu sudah habis, tidak ada waktu lagi untuk bicara dan tidak ada lagi waktu untuk pertanyaan. Ini sudah dapat warning dari panitia. Jadi untuk mau yang tanya silahkan bertanya secara pribadi aja. Terima kasih. Demikianlah Sipium mengenai The Might of Water and Salt telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, Dokter. Terima kasih Prof. Hasan, Prof. Parlin. Terima kasih. Kita live ya. Ya. Terima kasih banyak. Bagus semua presentasinya. Prof. Hasan. Ya, Prof. Biasanya ada nggak menyulitkan orang lah. Prof, sebentar. Neurolog pun ngerti lah. Semuanya. Sudah selesai ya, ini sudah live ya.